Halo pemirsa, di perdagangan awal pekan, penguatan indeks harga saham gabungan terbatas di penutupan perdagangan di sesi kedua setelah menembus intraday tertinggi hari ini di 8.150-an. Dari sektor barang baku tampaknya memberikan kontribusi yang cukup besar, namun saham-saham perbankan himbara dan juga beberapa saham-saham konglomerasi seperti DCI dan DSSA hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan untuk kembali mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Seperti apa review di perdagangan awal pekan, proyeksi untuk perdagangan jangka menengah dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya di Fitsan Oval. Kita jelang IDX Segesasan closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan menguat terbatas di 0,30% di level 8.123.245. Secara intraday indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dominan bergerak di zona hijau. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.139.579. Kemudian indeks harga saham gabungan mengalami penguatan hingga menyentuh ke intraday tertinggi hari ini di 8.157.330. Kemudian di posisi penutupan penguatan lebih ke arah terbatas hingga intraday terendah hari ini di 8.100.017 dan masih bertahan di zona hijau pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan datang dari saham-saham barang baku. Ada MBMA menguat atau melesat di 12% di 655, BRMS naik signifikan di 18% di 850. Kemudian juga ada emas hari ini menguat di 8,33% di 3640 dan Antam juga menguat di 2,80% di Rp3.300 per saham. Penguatan saham-saham ini seiring penguatan harga komoditas. Emas hari ini kembali mencatatkan rekor tertinggi baru di sepanjang masa. Penguatan juga ditopang oleh beberapa saham dari grup Prayogo Pangestu pemirsa. Ada Brand menguat di 7,20% di 9.675. BRPT hari ini juga menguat hingga ke 3.980 dan tampaknya BRPT hari ini kembali menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang sejarah. Kemudian saham-saham yang menjadi pemberat datang dari perbankan big cap. Ada BBRI melemah di 1,49% di Rp3.980 per sahamnya. Kemudian ada Telkom melemah di 0,96% di Rp3.080. HMSP hari ini turun di 4,00%. Sementara BBCA hari ini satu-satunya yang mengalami penguatan signifikan dari perbankan big cap, menguat di 1,97% di Rp7.775 per sahamnya. DSSA hari ini menjadi pemberat, mengalami koreksi cukup dalam di 6%, kapitalisasinya di Rp798,68 triliun. Dari teknologi ada DCEI hari ini juga menjadi pemberat, indeks harga saham gabungan koreksi dalam di 5% di Rp274.400 per saham. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung menguat, namun di penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku founder Citi Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri. Selamat sore, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Zebit. Baik, terima kasih Pak Andri sudah bergabung di IDX Channel di second session di perdagangan awal pekan ini. Langsung saja kita ke secara teknikal Pak, indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung bergerak positif. Pak Andri, tadi intraday sempat ke 8.157. Namun di perdagangan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Saham-saham yang sebelumnya menjadi penopang penguatannya sudah mulai tertahan, sementara saham-saham dari perbankan himbara, kemudian juga beberapa saham konglomerasi DCI dan DSSA hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam dan menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan. Analisisnya Pak Andri?
Ya, kalau secara teknikal sih indeks kita masih tetap menguat ya. Tambah juga kan asing sebulan ini juga masih net buy 5 triliun. Jadi artinya dari teknikal juga setelah break di atas 7910 all time high yang lalu, dan juga ditambah juga momentum dari asing pun masih menguat, dan juga rupiah juga sudah mulai menguat ya terhadap dolar meskipun dengan sempat melemah ke 16.800. Ini juga memberikan momentum meskipun kenaikan terbatas karena ya sejumlah bank himbara juga hari mengalami overtaking ya, karena isu mengenai kenaikan deposito falas ini yang mungkin membatasi kenaikan indeks hari ini, dan juga belum membentuk pola high baru, all time high baru ya, karena kan tertingginya minggu lalu di 8169, hari ini baru 8157. Baik, Pak Andri, bagaimana Anda melihat prospek dari indeks harga saham gabungan untuk jangka pendek dan jangka menengah, Pak? Hari ini tampaknya lajunya masih tertahan dan belum mampu untuk menembus ke rekor intraday tertinggi kembali, Pak Andri. Ya, kalau kecenderungan lihat sekarang ini kan lebih ke rotasi saham dengan sektoral ya. Setelah kemarin kan waktu dari terendah sejak waktu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu diganti oleh Pak Purbaya, itu kan kita sempat terpuruk sampai di bawah 7.700. Setelah itu akan naik. Jadi kalau dilihat emang ini kecenderungan lebih rotasi ya, karena juga kan hari ini juga sejumlah saham-saham konglomerat juga mengalami koreksi, contohnya dari saham BCI dan juga di SSA. Jadi ini juga memberikan antisipasi. Tapi kalau secara asuransi dengan adanya stimulus pemerintah dan juga dari penurunan suku bunga Bank Indonesia, seharusnya masih bisa menguat menuju 8.200 sampai 8.400 ya untuk indeks kita untuk jangka pendek ini, karena memang momentumnya setelah kemarin bulan September ini kan kita masih menguat 3,51%. Jadi artinya bisa membantah lah ya, membantah mengenai Black September ya, karena kita masih menguat dibandingkan dengan negara lain, dan mungkin kita lebih mengikut Wall Street juga yang mencatat rekor tertinggi. Jadi sentimen dari fiskal ditambah juga sentimen dari kebijakan bank sentral mendorong suku bunga, saya pikir masih bisa mendorong indeks kita menuju 8.200 sampai dengan 8.400 untuk jangka pendek. Baik, sektor barang baku hari ini tampaknya menjadi penopang terbesar, Pak. Saham-saham emiten emas tampaknya kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan. Harga emas sudah ke 38-an. Sebelum kita membahas dari sisi teknikal, preview singkat saja, Pak. Dari pandangan Anda secara teknikal, arah pergerakan harga emas dalam jangka pendek dan menengah. Ya, kalau emas ini kan ini sebenarnya masih di puncaknya wave 3, jadi emang seharusnya bisa menuju ke 850 sampai 4010 ya, dolar per troy ounce. Jadi emang ini masih menguntungkan untuk saham-saham di basic metal atau di sektor basic ya, atau industri dasar. Jadi ini juga hanya wajar kalau hari ini ada saham seperti BRMS membentuk mencapai all-time high baru, Arci juga mencapai baru, meskipun ada sejumlah saham juga yang masih lagging, contohnya kayak Antam masih 3.200, tertingginya 3.900, RTA juga Pesat masih 560-an, tertingginya masih 700, dan juga saham-saham seperti Aman dan juga dari saham-saham yang lain ya. Jadi kondisinya seperti ini seharusnya menguntungkan untuk saham-saham logam ya, terutama juga berimbas ke saham logam yang lain, contohnya ke nikel dan ke timah ya, hari ini juga mencapai tertinggi baru dalam versi bulanannya gitu, contohnya Catins dan juga Inco. Baik, langsung saja kita ke teknikal untuk BRMS, Pak. Melesat di 18%, 850, mencatatkan rekor tertinggi. Arah jangka pendek dan menengah, dan juga rekomendasinya, Pak Andri? Ya, sebenarnya kalau BRMS sendiri, selain dari aksi kooperasi dari grup Salim ya, dan juga grup Bakri, saya pikir ini memberikan keuntungan juga dari harga emas ya. Emas yang bilang tadi kan emas BF3, ya artinya bisa menuju 3.800 sampai dengan 4.000 dolar per troy ounce. Jadi seharusnya kalau by technical, seharusnya selama masih di atas, BRMS masih di atas, kemarin tertingginya kan 6.650 ya. Tadi sempat 735, tadi juga hari ini sudah mencapai 800, jadi target berikutnya adalah 930 sampai 1070. Itu untuk the next, untuk swing target jangka menengahnya ya. Karena kalau dari chart Tenkan jangka pendeknya memang sudah, kondisinya sudah jenuh beli ya, jadi artinya sudah tidak ada overbought. Jadi kalau untuk jangka pendek kita waspada, tapi kalau jangka menengah kita bisa hold selama masih di atas 650 sampai 730. Baik, kondisi ini berlaku juga tidak Pak untuk saham-saham emiten produsen emas lainnya?
Saya pikir masih berlaku, cuman saya pikir dari sebelah tadi, emang ini ada gaya rotasi baru ya. Jadi emang yang sekarang ini yang diangkat duluan ada BRMS ACI, nanti hari minggu ini mungkin akan lanjut dengan HRTA dan juga PESAP ya. Sementara yang masih lagging, kita masih di Antam, Aman, dan juga di MDKA. Ya, dari saham konglomerasi tampaknya masih ada beberapa yang menguat Pak di tengah pelemahan dalam beberapa saham lainnya. Kita ke BRPT. Pak Andri, dari saham grup Prayogo Pangestu, penguatan terbatas di penutupan sesi kedua, tapi secara intraday hari ini kembali menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang sejarah. Arah dari BRPT Pak, apakah volumenya masih mendukung atau posisinya juga sudah jenuh beli? Rekomendasinya seperti apa? Ya, kalau untuk BRPT sama seperti grup Barito yang lain ya. Jadi emang dua saham ini, emang BRPT dan Petro ini emang dilihat diangkat ya untuk mengangkat indeks juga, dan juga ada hasil operasi juga dari Barito sendiri. Padahal kan memang tertingginya BRPT kan di 3910. Ya, padahal tadi juga Petro di 7350. Jadi memang seharusnya ini masih wave 3, ya, artinya masih akan lanjut lagi. Target kita sih kita naikkan sekarang bisa teknikal ke 4.900 sampai dengan 5.600 untuk Petro ya. Tapi syaratnya dia harus bertahan di atas 3.500 sampai dengan 3.300 rupiah per sahamnya ya. Jadi emang ini dari momentum, dia juga dari grup, ya saya pikir juga masih membatasi, masih juga mendukung ya. Cuman tapi karena sekarang juga brand dia mulai bangkit ya, saya pikir powernya untuk Petro dan BRPT saya pikir sudah mulai melemah ya, karena kemungkinan market nanti mulai besok minggu ini mungkin akan memburu seperti KTPIA dan juga brand yang masih lagi. Baik, bagaimana dengan emas Pak? Hari ini juga menopang indeks harga saham gabungan 3640 menguat di atas 8%. Ya, kalau emas sendiri saya pikir ya masih, kemarin sempat bikin juga untuk fast cycle-nya, yang analisanya emang saya cuma prediksi cuma 1 kali auto reject ya, 1-2 kali, dan terbukti kemarin sudah kita share di sosial media ya. Jadi emang untuk emas sendiri sebenarnya masih belum ya, karena fundamentalnya sendiri kan sebenarnya masih kurang bagus ya, karena ini kan pembayaran utang dan juga perusahaan juga masih rugi, dan juga tambangnya juga masih belum jalan. Tapi kalau melihat dari teknikalnya dari juga harga-harga emasnya sendiri, emas dunia sendiri, seharusnya masih bisa menuju ke 3.900 sampai dengan 4.500 untuk jangka pendeknya. Tapi kalau untuk penguat lebih lanjut, saya pikir masih belum ya, karena mungkin masih akan konsolidasi itu, Mas. Baik, analisis untuk emas hari ini juga melesat di atas 8%. Setelah sebelumnya auto reject atas, kemudian lebih cenderung mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir, juga kembali mencoba untuk bangkit, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, hari ini dari sisi pemberat Pak, saham-saham perbankan, tidak hanya perbankan big cap kecuali BBCA yang masih menguat cukup signifikan, Bank Himbara pada umumnya hari ini mengalami pelemahan, BRIS dan BBTN juga ikut tertekan Pak Andri. Bagaimana analisis Anda melihat ini, terutama dari sisi sentimen yang sempat juga Anda sebutkan tadi Pak Andri? Ya, kalau dari Bank Himbara sih sebenarnya lebih ke sentimen mungkin ya, mungkin saya baca dari market sendiri, mungkin karena rencana sendiri bank-bank BUMN untuk menaikkan bunga deposito falasnya, dan juga dianggap negatif, makanya rupiah sempat melemah kemarin sampai minggu lalu ya, sampai 16.800, dan juga direaksi negatif oleh pasar menjual saham Bank Himbara ya. Jadi emang market kelihatan asing jual saham Bank Himbara cenderung untuk switching ke buy dollar. Tapi pas itu pun juga secara teknikal memang terlihat emang proses contohnya seperti kayak Bank BRI pun juga sudah terlihat pola double top ya di 4270. Saya pikir wajar nih koreksi, karena BRI sendiri ada gap di 3880 sampai dengan 3400. Jadi dari sentimen dari bunga deposito falas tambah dengan teknikalnya masih masuk versi C, jadi artinya saya pikir dia mendukung parkir normal aja ya untuk kita untuk buying weakness untuk saham-saham di Bank Himbara. Dari beberapa saham Bank Himbara, dari sisi teknikal, mana yang paling direkomendasikan untuk buy on weakness, Pak Andri? Ya, kalau Bank Himbara kita masih tetap paling leadingnya masih tetap di BPTN ya. Di BPTN kita targetnya masih 1.560 sampai dengan 1.700. Ada sekali new high lagi. Sementara kalau yang paling terlemah itu adalah Bank Mandiri. Jadi yang pertama yang the best itu adalah BPTN, yang kedua BBNI, yang ketiga BRI, yang keempat itulah Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini memang lagi nggak mungkin juga didukung dengan isu fundamentalnya. Tapi kalau ini kan mau menjelang kuartal 4 ya, biasanya wajar. Biasanya kuartal 3 itu bank-bank melemah, nanti kuartal 4 baru akan rally. Saya pikir karena tinggal beberapa hari lagi kita memasuki kuartal 4 ya, bulan Oktober,
saya pikir ini layak lah untuk kita beli, apalagi kan ini mau menjelang akhir kuartal ya, jadi saya pikir ini bukan ada window dressing untuk saham-saham Bank BUMN ya, window dressing untuk kuartal 3, jadi saya pikir bisa untuk dilakukan untuk kalau ada sekali lagi penurunan dalam 1-2 hari ini bisa untuk dilakukan ajang beli untuk saham Mandiri, BRI, BPTN dan juga BNI. Baik, untuk BPTN buy di level berapa Pak Andri? Ya kalau BPTN, kalau saya lihat sini bisa di penutupan hari ini di 1.290 melemah di 0,77%. Ya kalau BPTN lebih proper kita buy di atas 13.10 atau di bawah 12.40. Jadi kemungkinan mana yang duluan. Jadi kalau misalnya kecenderungan sih dia harusnya turun dulu ya di bawah 14.40 sepanjang ada yang ada di 1220 atau beli di atas 1310, targetnya di sini 13.50 sampai dengan 14.50. Baik, penutupan hari ini melemah di 0,77% di 1.290. BBRI Pak hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1%, 3.980. Ya kalau BRI sendiri seperti nanti juga kita masuk stok juga di sini juga BBRI masih ini ya, masih ada peluang untuk gap dulu di 3880 sampai dengan 3400. Supportnya sendiri kan terendahnya kan 3750. Jadi lebih bagus sih kita mendingan beli di bawah 3880 sampai 3400, stop lossnya di bawah 3750, atau dia beli kalau dia naik di atas 4060 untuk menuju 4150 sampai double topnya di 4270. Baik, ada dua strategi ya Pak, buy on support tadi atau buy e-break di level-level resisten yang Anda sebutkan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan dan juga update beberapa informasi grafis di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.